Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sehat semua, gimana kabarnya siang ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali kita bisa berjumpa di acara live IG-nya @rscm Kencana dengan topik yang sangat menarik, yaitu program hamil saat pandemi. Bersama saya Anissa sebagai host yang ini, kurang lebih 45 menit ke depan kita akan membahas bersama pakar yang expert di bidangnya, yaitu bersama Profesor Dr. Budi Weweko, SPOG Konsultan MPH. Pasti sobat saya semua sudah kenal dengan beliau ya. Oke, sambil kita tunggu Prof bergabung, jika sobat sehat ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ketik di kolom komen ya, kolom komen yang ada di bawah. Oke, apakah Prof sudah gabung? Nah, oh ya, untuk sobat sehat, jika belum bergabung karena ini topiknya sangat menarik, ayo gabung di live IG-nya @rscm Kencana ya. Sambil kita tunggu Prof Iko bergabung dengan kita, siapkan pertanyaannya dan tulis di komen yang ada di bawah agar nanti bisa dibacakan secara langsung dan dijawab oleh Prof Iko-nya. Oke, kita tunggu ya Prof Iko-nya ya. Untuk sobat sehat semua, sudah siapkan pertanyaannya untuk kali ini. Sebentar lagi kita akan menunggu Prof Iko-nya untuk gabung ya. Oh, ternyata sudah ada yang bertanya ya. Saya catat dulu ya, nanti kalau Prof Iko-nya sudah gabung, kita akan bacakan. Wow, terima kasih yang sudah bergabung dengan live IG-nya @rscm Kencana. Kita sambil menunggu Prof Iko-nya bergabung bersama kita. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Gimana Prof Iko? Halo Prof Iko? Iya. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih dari akunnya Windasari 1151. Kalau kita sedang minum ondan sentron terus-terusan, nggak kenapa-napakah untuk usia hamil muda? Nah, ini udah ada pertanyaan nih Prof. Untuk sobat sehat yang minum ondan sentron terus-menerus, apakah untuk hamil muda itu tidak apa-apa gitu ya? Sambil kita menunggu Prof Ika-nya. Oke. Halo. Halo Prof, gimana kabarnya Prof? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Prof, terima kasih sudah bisa bergabung bersama live IG-nya @rscm Kencana ya Prof. Siang ini kita akan membahas program hamil saat pandemi Prof. Oke. Nah, ini buka masker. Mendasar nih Prof. Apakah bisa ya kita di saat pandemi ini program hamil? Terus kalau misalnya bisa, apa sih tips-tipsnya Prof agar program hamil ini dijalaninya dengan aman Prof? Silakan Prof. Iya. Iya Prof. Ya Prof, silakan Prof. Silakan Prof. Suara saya jelas Prof? Halo Prof, suara saya jelas Prof?
pandemi ini kan apakah Sobat Sehat semua masih bisa melakukan program hamil? Kalau misalnya bisa, kira-kira gimana sih Pak tips-tipsnya agar program hamil yang dijalankan ini bisa aman? Ya, begini Bu Anissa. Eh, Ibu dan Bapak semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya pandemi COVID-19 sekarang ini membawa sebuah pertanyaan besar bagi kita, membawa kecemasan kepada ibu dan bapak yang saat ini belum memiliki keturunan, apakah masih diperkenankan untuk melakukan atau mendapatkan pelayanan untuk memiliki anak. Ya, saya kira ini juga menjadi salah satu concern kita, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Ya, Mbak Anissa, jelas suara saya? Suara saya bisa ya? Oke. Ya, ini menjadi concern kita di seluruh dunia, di mana pelayanan terhadap infertilitas termasuk pelayanan yang sifatnya esensial atau yang sifatnya penting, sehingga akses maupun kualitas pelayanan pertolongan infertilitas atau pelayanan terhadap pasien-pasien pelayanan terhadap pasien-pasien infertilitas harus tetap dijaga. Tentu dengan syarat yang cukup ketat, yaitu dua kuncinya: menghindari untuk tidak terjadi penularan virus corona, dan juga tidak terjadi penularan terhadap tenaga kesehatan sendiri. Oleh karena itu, saya kira di Klinik Yasmin sudah kembali melakukan aktivitas pelayanan pertolongan untuk mendapatkan keturunan dengan tetap menjaga dengan sangat ketat supaya tidak terjadi penularan di dalam Klinik Yasmin, baik kepada ibu, bapak maupun kepada tenaga kesehatan. Saya kira itu Mbak Anissa sebagai pengantar, sebagai pembuka. Baik, Prof. Berarti di awal pasangan sebelum akan program hamil, Prof, itu bisa berkunjung ke RSCM Kecamatan dengan screening di awal gitu, Prof? Ya, begini. Tentunya pada pandemi ini kita mengkombinasikan pelayanan kesehatan dengan cara dua hal ya. Yang pertama adalah dengan kunjungan langsung ke klinik, dan yang kedua dengan telekonsultasi atau telemedicine. Jadi bagi pasangan-pasangan yang ingin mendapatkan keturunan, pada saat konsultasi pertama kali mungkin wajib untuk datang, dilakukan pemeriksaan apakah terutama pada saat haid, apakah sel telurnya baik, berapa banyak jumlah sel telur, rahimnya seperti apa, kemudian spermanya juga diperiksa. Dan pada saat pemeriksaan awal ini kita nanti akan berdiskusi memutuskan program apa yang tepat. Dan bila sudah diputuskan program yang tepat, akan dilakukan juga screening kepada ibu dan bapak dengan rapid test. Nah, tentunya kalau rapid testnya negatif, silahkan ibu dan bapak bisa langsung lanjut kepada program kehamilan, apakah itu kehamilan spontan atau inseminasi atau bayi tabung. Kemudian nanti setelah berjalan sangat memungkinkan juga untuk dikombinasikan dengan telekonsultasi. Dengan telekonsultasi kita bisa berdiskusi bagaimana pengobatan yang sudah berjalan, kemudian bagaimana kapan lagi akan kontrol dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Nisa. Oke, baik Prof. Berarti ada dua metode ya Prof. Untuk pertemuan pertama memang harus datang ya Prof. Untuk selanjutnya kita bisa lakukan dengan telekonsultasi ya. Nah, apakah screening ini Prof hanya untuk si istri aja pasien atau sama pasangan Prof? Dua-duanya ya, keduanya kita lakukan screening karena kan pada saat program untuk hamil tentunya kan pasangan juga harus menemani. Suami juga harus hadir, harus datang ke rumah sakit
dilakukan juga pemeriksaan terhadap sperma, sehingga kedua-duanya harus negatif, baik istri maupun suami. Begitu, Bu Nisa. Baik, berarti Dan nantinya rapid test ini akan dikerjakan 2 kali. Pada saat ibu dan bapak pertama kali datang, memutuskan untuk mendapatkan pelayanan, dan kemudian yang kedua nanti pada saat dimulainya program, dengan interval waktu antara 10 sampai 14 hari untuk meyakinkan betul-betul bahwa rapid testnya negatif. baik. Berarti ada 2 kali screening ya, Prof, di awal dan di pertengahan nanti. Nah, kalau misalnya, kalau misalnya ternyata di awal udah oke, nih bagus, nah ternyata di pertengahan program saat dicek lagi, tiba-tiba hasilnya kurang bagus, Prof, benar positif. Nah, itu seperti apa, Prof, selanjutnya? Nanti kita akan jelaskan. Bila terjadi bila hasil yang kedua negatif, maka kalau programnya belum mulai, kita tentu akan postpone. Ya, kita cancel dulu, nanti kita evaluasi kembali 2 minggu lagi. Kalau 2 minggu lagi sudah negatif, baru programnya kita mulai kembali. Tetapi bila programnya sudah berjalan, maka tindakan kalau bayi tabung kita bisa lakukan petik telur, kemudian dibuahi dan embrionya disimpan atau dibekukan. Seperti itu, Mbak Nisa. Baik, Prof. Untuk screening ini dikerjakannya bisa dikerjakan di sini di RSCMK atau bisa di rumah? Semua di RSCM. Semua di RSCM. Biaya rapid testnya berapa di RSCM? Nah, ada yang nanya nih. Untuk rapid test itu 500.000, Prof. 500.000 ya. Oke. Ini banyak pertanyaan nih, Bu Anissa. Iya. Di IG. Ada pertanyaan ya, Prof, dari akun Yolanda Manalu. Prof, jika sel telur saya kecil-kecil karena gangguan hormon atau PCOS, bagaimana caranya agar bisa hamil? Mohon berikan tipsnya. Ya, jadi dengan PCOS atau sindrom ovarium polikistik itu adalah proses adanya gangguan proses pematangan sel telur. Sehingga sel telur ibu tidak matang, ibu tidak berovulasi, akibatnya bisa ibu tidak haid, kalau dia tidak ovulasi, atau ya telurnya tidak bisa dibuahi sehingga tidak terjadi kehamilan. Tentunya pada masa pandemi seperti ini silahkan dilanjutkan obat-obatan PCOS. Apakah ibu mendapatkan obat untuk memperbaiki kerjanya hormon insulin, metformin, apakah mendapatkan inlasin begitu, atau bisa diberikan obat untuk membesarkan sel telur seperti Profertil, Profula, Femara, Femaplex, atau disuntik dengan Menopur atau dengan Gonal. Jadi tetap pasien PCOS bisa hamil selama pandemi ini. Jadi jangan khawatir. Begitu. Baik, Prof. Berarti nggak perlu khawatir ya, Prof. Bisa datang langsung atau nanti bisa lewat telekonsultasi ya, Prof. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Prof. Dari Riris Simarmata, apakah di masa pandemi ini aman untuk dilakukan USG, Prof? USG tidak masalah. Silakan, kita bisa melakukan USG seperti biasa. Tidak ada yang perlu ditakutkan tindakan USG, karena sebenarnya virus corona itu hanya terdapat di dalam saluran pernapasan bagian atas, ya, terutama di daerah tenggorokan sampai dengan ke paru-paru. Sedangkan studi saat ini membuktikan bahwa di saluran reproduksi, ya, di bagian bawah itu aman, tidak pernah terdapat adanya virus corona. Jadi tentunya tindakan-tindakan di bawah, apakah itu USG, apakah itu panen sel telur, apakah itu transfer embrio, itu sejauh ini aman. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir ya, Prof. Bisa langsung konsultasi, baik datang maupun lewat telekonsultasi. Prof, ini ada pertanyaan lagi dari akun herlinbali.setiawan. Katanya tuba falopinya tersumbat satu sisi sehingga sudah dilakukan laparoskopi. Tapi 1 tahun kemudian HSG hasilnya masih tersumbat, Prof. Nah, kira-kira program hamil yang cocok apa nih, Prof? Ya, tentunya ibu kan memiliki, atau setiap perempuan memiliki 2 buah saluran telur atau tuba falopii. Dan untuk terjadinya pembuahan, minimal 1 buah saluran telur harus terbuka.
Minimal 1 buah harus terbuka. Jadi kalau dari 2 saluran telur itu 1 saja terbuka, itu sudah cukup. Tetapi pada kondisi tertentu terjadi sumbatan pada kedua saluran telur. Nah, ini yang merupakan masalah. Ya, artinya pada kondisi adanya sumbatan di kedua saluran telur, kita bisa melakukan 2 pilihan. Pilihan pertama adalah lakukan program bayi tabung, atau pilihan kedua lakukan operasi rekonstruksi dengan laparoskopi. Tetapi tentunya harus dilihat juga umur ibu berapa. Kalau usianya di atas 37 tahun, tidak pada tempatnya kita lakukan operasi rekonstruksi. Kalau sperma suaminya tidak bagus, di bawah 15 juta, di bawah 10 juta, atau bahkan di bawah 5 juta per cc, maka kita tidak akan melakukan operasi rekonstruksi. Ya, program bayi tabung jauh lebih efektif, jauh lebih murah, dan jauh lebih efisien untuk mendatangkan kehamilan. Begitu, Mbak. Baik, berarti ada pilihannya ya, Prof. Dilihat Ya, dari faktor suaminya juga ya, Prof ya. Nah, ini ada ya, betul. Dina Rihanti Ningsi. Ini terkait dengan hasil suami nih, Prof. Kalau si pasangannya itu ada OAT. Nah, program hamil apa, Prof, yang cocok nih, Prof? Halo, Prof? Halo, Prof? Halo, Prof? Halo, Prof Iko. Masih bersama kami, Prof? Halo, Prof Iko. Halo, Prof Iko. Masih bersama kami, Prof? Iya, Prof. Sorry, Ya, tadi keputus. Ya, gimana? ya, Prof, ini ada pertanyaan terkait dengan pasangan nih dari akun Dina Esrihatiningsi. Kalau suaminya itu terdiagnosa OAT, program hamil apa nih, Prof, yang cocok? Ya, untuk oligospermia, bentar. Ya, sperma paling tidak kadar jumlah minimal sperma untuk bisa membuahi secara normal itu adalah paling tidak di atas 40 juta per cc total sperma yang bergerak, ya. Oleh karena itu, putus. Oleh karena itu, kalau bapak melakukan pemeriksaan sperma, maka harus dihitung berapa jumlah sperma yang bergerak. Ya, caranya adalah dikalikan berapa cc volumenya, misalkan volume spermanya 3 cc dan jumlah spermanya 10 juta per cc, maka total jumlah spermanya 30 juta. Misalkan yang bergerak adalah 50%, maka sperma yang bergerak sekitar 15 juta per cc. 15 juta totalnya. Dan ini nanti harus dihitung, kalau sperma suami itu antara 5 juta sampai 40 juta total yang bergerak, maka itu bisa dilakukan tindakan inseminasi. Tetapi kalau di atas 40 juta sperma yang bergerak, total sperma yang bergerak, maka ibu dan bapak masih bisa melakukan program hamil alami. Oleh karena itu, sperma sangat penting, dan sekali lagi tolong dihitung berapa jumlah sperma total yang bergerak. Caranya adalah kalikan jumlah sperma per cc dikalikan total volume dikalikan persentase sperma yang bergerak. Gitu. Jadi kalau 15 juta per cc dikali 3 cc 45 juta, yang bergerak 50%, ya dia yang bergerak sekitar 25 jutaan. Begitu kira-kira, Mbak Nisa. Baik, Prof. Berarti harus dilihat juga ya, Prof, jumlah total sperma yang bergeraknya ya, Prof ya? Ya, jadi yang harus dihitung adalah jumlah sperma total yang bergerak. Yang untuk bisa meramalkan apakah sperma ini mampu membuahi sebuah sel telur. Gitu. Oke, baik, Prof. Ini ada pertanyaan lagi, Prof, dari PP Rihan ini. Mau menanyakan kalau ingin program PET, baiknya menunggu pandemik dulu atau bisa langsung, Prof? Ya, tadi sudah saya sampaikan,
bahwa pada pandemi ini tidak dilarang ibu untuk hamil. Ya, apalagi pasangan-pasangan yang mengalami infertilitas, apalagi yang usia ibunya sudah di atas 35 tahun, maka boleh segera lakukan program untuk hamil. Ya, tidak dilarang, tidak boleh untuk tidak menunda. Termasuk juga frozen embryo transfer. Tetapi yang jelas kita akan melakukan screening yang ketat. Kita akan melakukan screening yang ketat pada ibu dan suami, dilakukan pemeriksaan rapid test, dan juga di klinik pun kita mengatur perjanjian pasien supaya pasien tidak dempet-dempetan, duduk di ruang tunggu, kemudian juga pasien menggunakan masker, kita sediakan hand sanitizer, jarak dengan dokternya 2 meter, bukannya musuhan dengan dokternya ya. Dokternya juga lengkap menggunakan face shield ya. Bukannya dokternya tidak ingin salaman, tidak ingin senyum, tetapi memang situasi pandemi ini yang mengharuskan kita bertindak seperti itu. Gitu Bu. Di balik masker dokter tetap tersenyum. Di balik masker tetap ada senyuman manis dokternya. Asik. Iya, Prof. Jadi Ya. nggak perlu khawatir ya, Prof. Bisa dilakukan, tapi kita dengan screening yang ketat ya, Prof ya, dan tetap dengan menjaga jarak, tetap menggunakan APD yang sesuai standar ya. Ya, ya. Prof, ini ada pertanyaan juga, ada pertanyaan juga nih saya baca, apakah COVID bisa mempengaruhi janin yang dikandung? Nah. Ya, sampai detik ini, sampai saat ini, infeksi tidak terjadi transmisi atau penularan vertikal dari ibu kepada janin. Jadi bukti-buktinya tidak ada, walaupun ada 1-2 laporan kasus bayi baru lahir terinfeksi, tetapi pada plasenta tidak ditemukan adanya corona, tidak ditemukan ada virus corona, pada air ketuban juga tidak ditemukan adanya virus corona. Jadi so far sih kita tidak menyatakan adanya risiko penularan dari ibu terhadap janin. Jadi masih aman saat ini bagi seorang ibu untuk hamil, begitu. Oke, baik Prof, berarti masih aman ya, nggak perlu khawatir ya. Prof, ini ada kabar gembira nih dari akunnya Nisa Maulita. Katanya beliau inseminasi tanggal 25 April di RSCM Kencana dengan Prof Iko. Dan alhamdulillah konsul hari Rabu kemarin sudah positif hamil, Prof. Gak sabar katanya mau ketemu lagi dengan Prof. Terima kasih, Prof, katanya, Prof. Kabar gembira. Oh iya, Sobat sehat semua yang ingin program hamil ya, Prof ya? Ya, alhamdulillah. Ya, ini program hamil saat pandemi udah, karena kan 28 April ya. Iya. Gitu, 28 April. Jadi hamil saat pandemi. Tidak dilarang hamil saat pandemi. Pada pasangan-pasangan yang mengalami infertilitas, kecuali pasangan-pasangan yang sudah punya anak, yang punya anak 1, 2 atau 3 tentunya opsi, sehingga tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Ini saya kira masih banyak nih pertanyaannya. Hari keberapa datang ya pada saat untuk konsul? Ya, Prof. Ya, ini ada pertanyaan juga, haid hari keberapa? Haid hari keberapa? Tentunya bisa konsul ya, Prof? Ya, jadi yang terbaik adalah konsul atau kontrol pada saat ibu menstruasi hari kedua atau hari ketiga. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kondisi dasar ibu pada saat itu. Berapa jumlah sel telurnya, apakah dinding rahimnya baik atau tidak, adakah miom, adakah kista. Jadi pada saat menstruasi itu diyakini adalah kondisi basal yang kita bisa menentukan apakah ibu bisa dilakukan program seterusnya atau tidak, apakah harus dilakukan pemeriksaan yang lainnya atau tidak. Begitu. Itu yang terbaik adalah pada hari kedua atau hari ketiga siklus haid. Berarti tetap nanti konsul saat haid hari kedua atau ketiga ya, Prof ya? Ya. Ini berarti ada pertanyaan juga yang menanyakan apakah di Yasmin Kencana dalam pandemik ini telah
dilakukan program insem atau bayi tabung, berarti sudah terjawab tadi ya Prof ya. Insem kita sudah melakukan ya. Ya, ya. Baik. Kemudian ada Kalau suami autoimun, ini saya baca juga nih. oh iya. Kalau suami autoimun, hipertiroid, sperma gerakannya agak lambat, ya tentu bisa hamil dengan bayi tabung ya. Tadi saya katakan, pada kondisi-kondisi kegagalan gangguan kesuburan karena faktor sperma, maka harus segera dinilai apakah program kehamilan ini bisa dijalani dengan inseminasi atau bayi tabung. Begitu. Jadi dua-duanya bisa dikerjakan. Kalau masih memenuhi syarat untuk inseminasi, tentu kita lakukan inseminasi. Jadi yang paling penting justru ibunya. Kalau istri mengalami hipertiroid atau hipotiroid, itu yang harus diatasi terlebih dahulu. Tapi kalau bapak relatif lebih mudah, yang paling penting kita lihat bagaimana kualitas spermanya. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Apakah Ya. polip endometrium bisa mempengaruhi program kehamilan? Polip. Ya, Prof. Polip, Prof. Polip endometrium. Ya, Prof. Polip Ya, endometrium. ya begini. Ya, itu salah satu yang harus kita lihat. Pada saat ibu datang, hari kedua atau hari ketiga siklus haid, salah satu yang akan kita nilai adalah adakah polip atau tidak. Jadi ultrasonografi yang dilakukan lewat vagina pada saat ibu haid itu akan menilai salah satunya apakah terdapat masalah di dinding rahim atau endometrium. Salah satu penyebab masalahnya adalah polip. Bila dijumpai polip, terutama yang berukuran 1 cm ke atas, maka akan mengambil polip itu melalui tindakan teropong ke dalam rahim, yang kita namakan sebagai ovis hysteroscopy. Begitu, Bu. Setelah itu, baru seringkali pada saat pasca pengambilan polip, pasien bisa hamil spontan. Sepanjang spermanya normal, kemudian saluran telurnya juga tidak ada sumbatan. Begitu. Baik. Berarti ditangani terlebih dahulu ya, Prof ya, untuk polipnya ya, sebelum program hamil. Ini ada pertanyaan lagi. Ya, ini terkait biaya, Prof. Ada yang menanyakan biaya inseminasi dan bayi tabung. Kenapa? Kenapa, Mbak Anissa? Ya, Prof. Ini ada yang menanyakan untuk masalah biaya Suaranya nggak terdengar. inseminasi dan bayi tabung, Prof. Kira-kira kisarannya, Prof. Gimana? Ya, Prof. Untuk kisaran biaya inseminasi dan bayi tabung, Prof. Biayanya? Ya, biayanya, Prof. Ya, kalau biaya ditanyakan ke administrasi dong, ya kan? Mbak Nisa lebih tahu tuh. Ya, jadi ya saya hanya menjelaskan saja bahwa biaya bayi tabung itu terutama terdiri dari pembelian obat-obatan untuk membesarkan telur, komponennya satu itu. Yang kedua, tindakan pengambilan sel telur dan penanaman embrio. Yang ketiga adalah tindakan untuk membesarkan embrio di luar tubuh atau kultur embrio. Jadi 3 besar ini biayanya. Besarannya saya tidak hafal, tetapi kurang lebih yang dibutuhkan biaya itu untuk 3 hal tersebut. Ya. Kalau inseminasi relatif jauh lebih murah, karena hanya kita membutuhkan obat untuk membesarkan sel telur, kemudian melakukan pencucian sperma, itu saja. Tidak diperlukan biaya untuk mengambil sel telur, tidak diperlukan biaya untuk kultur embrio, dan sebagainya. Gitu. Oke, baik. Nanti kalau masalah biaya, nanti bisa langsung tanya ya, Prof ya, ke bagian klinik ya. atau call centernya ya. Prof ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Prof. Untuk rangkaian program bayi tabung itu apa saja nih, Prof? Rangkaiannya atau langkah-langkah? Ya, tadi saya katakan bahwa rangkaian program bayi tabung itu secara umum sebenarnya ada 8 tahap. Yang pertama adalah fit and proper test. Fit and proper test itu pada saat ibu haid. Sepuluh sampai 12 hari. Yang ketiga adalah panen sel telur. Keempat adalah
pembuahan, yaitu menyuntikkan sperma ke dalam sel telur. Kelima adalah pengembangan embrio di luar tubuh. Keenam adalah penanaman kembali ke dalam rahim. Ketujuh adalah menunggu hasil. Jadi itu, kalau 8 sebenarnya dipisahkan antara mengembangkan embrio dan menyuntikkan sperma ke dalam sel telur. Jadi ada 8 tahap. Ya, berarti Jadi kurang kalau lebih ibu mau waktu yang ikut bayi tabung, ya ini Ibu Putri ya, kalau mau datang mau tabung, saya kira silakan datang pada saat hari kedua siklus yang mana saja. Jadi terutama pada saat siklus ya darah haidnya banyak. Darah haidnya banyak silakan datang, hari kedua atau hari ketiga lagi menstruasi. Ya, silakan datang. Kemudian ini saya baca juga ada pertanyaan mengenai operasi varikokel. Ya, varikokel adalah salah satu penyebab gangguan sperma. Karena dengan adanya varikokel, suhu di sekitar buah zakar itu akan meningkat atau panas. Itu bisa mengakibatkan kualitas spermanya terganggu. Karena itu, pada kondisi tertentu, dokter urologi ya kami akan memutuskan untuk dilakukan operasi mengikat varikokel. Dan biasanya setelah operasi varikokel, dievaluasi lagi 3 bulan kemudian apakah produksi sperma telah baik atau tidak. Begitu. Baik, baik Prof. Jadi kita juga ada kerjasama juga ya Prof ya nanti dengan tim bedah urologi gitu ya Prof ya dengan. Ya, ya, ya. Nah Prof ini ada yang tanya juga. Bagaimana kalau AMH saya rendah? Apakah masih bisa bayi tabung? Ya. AMH itu merupakan salah satu tools untuk menilai berapakah jumlah sel tubuh. Ya, tentunya semakin tinggi nilai AMH, jumlah sel telurnya semakin banyak dan biasanya pasiennya relatif lebih muda kecuali pasien-pasien PCOS karena pasien PCOS walaupun tua, AMH-nya masih tinggi. Ya, kadar AMH ini relatif berhubungan dengan kualitas sel telur. Jadi semakin tinggi nilai AMH seseorang, jumlah telurnya makin banyak dan juga kualitasnya makin baik. Biasanya pasien-pasien dengan nilai AMH yang tinggi akan memiliki angka keberhasilan yang lebih baik, begitu. Ya, ini pertanyaan lain. Ada yang sudah 2 kali bayi tabung ya, belum hamil ya. Memang kadang ada pasien yang 2 kali, 3 kali, 6 kali, 8 kali belum hamil, begitu ya. Penyebab kegagalan sangat banyak. Penyebab kegagalan itu bisa karena faktor embrio, bisa karena faktor endometrium atau dinding rahim. Kalau faktor embrio kita berbicara lagi mengenai faktor sperma, mengenai faktor sel telur. Di sana ada variabel usia di dalamnya. Oleh karena itu, pada pasien-pasien yang berulang kali mengalami kegagalan bayi tabung, sebenarnya ada satu tools yang kita bisa manfaatkan yaitu pre-implantation genetic testing. Kita lihat, kita nilai apakah embrionya normal atau tidak kromosomnya. Untuk kemudian bila kita yakin embrionya normal kromosomnya, baru kita lakukan penanaman ke dalam rahim ibu. Tentunya rahim ibunya harus bagus. Begitu. Apalagi kalau usia istrinya masih sangat muda, sangat relatif lebih mudah kita mendapatkan jumlah telur yang banyak sehingga kita bisa memilih embrio yang normal. Begitu. Prof, ini ada pertanyaan terakhir nih. Berapa sih siklus batas minum obat pembesar sel telur, Prof, untuk program hamil alami jika sudah 4 kali siklus belum hamil? Ya, begini. Jadi pemberian obat-obatan untuk membesarkan telur, apakah itu Profertil, Profula, Fertilpen, Diften, Seroven, Femara, Femaplex, begitu ya. Sangat kita tidak anjurkan melebihi dari 6 bulan. Karena ada berbagai side effect yang tidak menguntungkan, antara lain peningkatan berat badan misalkan, kalau meminum clofensitrat. Oleh karena itu, pada saat kita meminum atau ibu meminum obat-obatan penyubur, harus benar-benar diikuti. Apakah telurnya membesar atau tidak, apakah telurnya pecah atau tidak, artinya terjadi ovulasi atau tidak. Dan sehingga kita segera akan memutuskan apakah memang obat-obatan ini sudah diberikan dengan dosis yang benar dan cara yang benar. Begitu. Oleh karena itu, kalau tidak responsif dalam waktu 6 bulan dengan berbagai macam obat ini, kita segera anjurkan agar beralih kepada obat yang lain, yaitu penyuntikan.
penyuntikan dengan menggunakan preparat gonadotropin. Ya, ada Gonal F, ada Menopur, ada yang lainnya gitu, ada Pergoveris dan sebagainya. Kira-kira begitu. Kemudian ini ada pertanyaan ya mengenai azoospermia. Ya, kalau azoospermia ya azoospermia prinsipnya kita harus bedakan dulu. Azoospermia itu karena masalah sumbatan, obstruksi atau masalah produksi. Sebagian besar azoospermia itu karena masalah produksi. Produksi di testis yang tidak berjalan dengan baik. Nah, pada kasus-kasus seperti ini, tentu bayi tabung menjadi pilihan utama. Tetapi kalau azoospermia terjadi karena sumbatan, maka tindakan bedah bisa mengkoreksi azoospermia ini. Caranya mudah. Kalau ada pasien azoospermia atau bapak atau suami ibu ada mengalami azoospermia, kita mesti lihat bagaimana berapa ukuran testisnya, bagaimana hormon FSH dan testosteron, sehingga kita bisa meramalkan apakah ada produksi sperma atau tidak di dalam testis. Gitu. Oke, Prof. Ya. Baik, Prof. Kita sudah banyak membahas ya, Prof ya. Kurang lebih ini udah 40 menit ya. Kayaknya belum, tadi banyakan putusnya sinyalnya. Sinyalnya, Prof. Belum sampai 40 menit. Oh iya. Belum sampai 40 menit. Oke, kita untuk sobat sehat yang ingin bertanya lebih dalam atau ingin ketemu langsung dengan Prof Iko atau Prof Budi Eko, itu bisa melakukan telekonsultasi dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu di call centernya RSCM 1500135 dan juga WA centernya. Nggak kelihatan. Bisa dilihat? Ya. Geser lagi. Nah, belum. Bisa kelihatan? Ya. Sobat saya semua ini pertanyaannya masih banyak dan saya yakin penasaran dan juga ingin ketemu langsung mungkin dengan Prof Iko ya, atau ingin telekonsultasi bisa melakukan perjanjian di sini. Atau juga untuk sobat sehat yang ingin melakukan konsultasi dengan dokter lain yang Anda sayangi dan percayai, bisa juga dengan melakukan telekonsultasi dengan perjanjian di nomor ini. Sudah terlihat? Ya. Oke, sudah terlihat ya. Saya yakin pasti sobat sehat semua juga. Ini masih banyak nih pertanyaannya. Pertanyaannya masih banyak. Pertanyaannya masih banyak. Prolaktin ya kan, kalau prolaktin tinggi harus diobati ya kan, kita cari tahu juga apa penyebabnya prolaktin tinggi, kemudian kita bisa berikan obat untuk menekan prolaktin karena prolaktin yang tinggi itu mengganggu kualitas sel telur. Kemudian hidrosalping itu salah satu penyebab pasien tidak kunjung hamil ya, karena hidrosalping itu bisa menghambat terjadinya kehamilan atau bahkan kalau hamil bisa hamilnya di luar rahim seperti itu. Kalau miom sih selama ini kita tidak menganggap itu sebagai penyebab infertilitas, kecuali miom yang sifatnya mengganggu mengganggu dinding rahim ya, mioma submukosum. Itu baru kita lakukan biasanya pembedahan. Ya, pembedahan sehingga miomnya itu kita teropong dan kita krok dia supaya miomnya hilang sehingga pasien bisa hamil spontan bahkan begitu. Ya. Kemudian ada lagi, ini saya sambil lari, adenomiosis. Adenomiosis ini memang salah satu penyebab pasien sulit hamil dan juga pasien merasa nyeri karena ada adenomiosis ya. Kadang-kadang adenomiosis memerlukan tindakan pembedahan kalau ukurannya sangat besar. Tetapi kalau ukurannya kecil tidak perlu dilakukan pembedahan, ibu bisa langsung program hamil spontan, inseminasi ataupun bayi tabung. Dan satu lagi ini, ya hidrotubasi. Ya kita tidak menganjurkan hidrotubasi. Jadi kalau ada penyumbatan saluran telur, ya yang kita lakukan adalah tindakan laparoskopi atau langsung program bayi tabung. Karena sampai saat ini hidrotubasi itu tidak terbukti efektif untuk menolong pasien-pasien yang mengalami sumbatan saluran telur. Begitu ibu-ibu semuanya dan bapak-bapaknya juga. Masih banyak, Prof. Kita bisa bersambung ya, Prof. Nanti ada sesi berikutnya minggu depan ya, Prof ya. Ya. Okay. Tenang aja. Kalau saya sih masih mau jawab terus nih sampai buka puasa juga nggak apa-apa nih. Luar biasa memang Prof itu.
never say never, baterainya on terus ya Prof ya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan buat sobat sehat yang pengen bertanya lebih dalam tentang program hamil atau juga ingin berkonsultasi langsung dengan Prof Iko, itu bisa melakukan telekonsultasi dari rumah aja ataupun datang dengan perjanjian di call centernya RSCM 1500135, juga dengan WA center ya di 0812 0821 1257 7929 ya. Jangan lupa sobat sehat ya, tetap masih bisa berkonsultasi dengan dokter yang Anda sayangi dan juga Anda percaya di RSCM Kencana. Oke, buat sobat sehat juga, jika ada ingin dan membutuhkan informasi seputar dukungan RSCM Kencana terhadap penanganan COVID-19 ini, bisa juga menghubungi call centernya RSCM di 1500135 dan juga WA center ya. Jangan lupa. Akhir kata, saya Anissa undur diri. Mohon maaf bila saya ini dulu dong. Saya pesan dulu dong. Ya. Saya Mbak Nisa saya pesan juga nih kepada ibu dan bapak semuanya, think positif ya, senantiasa berpikir positif, relax, jangan stres, jangan sering-sering buka medsos, terutama yang terkait dengan berita COVID, yaitu meningkatkan stres, ya tutup aja, berita yang penting-penting aja yang dibaca. Tetap berpikir positif dan yakin insya Allah ibu segera hamil. Demikian Mbak Nisa. Baik, benar banget ya Prof. Jadi tidak perlu khawatir dengan pandemi ini, masih harus tetap semangat untuk program hamil ya. Sampai jumpa di live IG RSCM Kencana berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Prof Iko dan sobat sehat semua yang bergabung bersama di live IG RSCM Kencana. Sampai jumpa dengan live IG RSCM Kencana berikutnya ya. Atau bisa juga dilihat di bio-nya Instagram-nya @RSCM Kencana. Oke. RSCM penolong memberikan yang terbaik. RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Terima kasih Prof Iko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nisa.